Sedangkan metode penelitian yang ketiga yaitu instrumen pengukuran. Metodologi penelitian yang kedua adalah bagian selatan air langga. Kali ini ada dua. Yang pertama metode kuantitatif tentang tertib lalu lintas telah ditentukan. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta jiwa penduduk yang kebanyakan menggunakan transportasi sebagai akses ke berbagai tempat. Tingginya angka penduduk juga berpengaruh terhadap banyaknya penggunaan kendaraan di Indonesia. Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 merilis data produksi kendaraan bermotor dalam negeri per tahun 2021 sebanyak 1,12 juta unit dan menempati posisi ke-6 produsen terbesar di Asia. Dengan angka sebesar ini, tentunya dapat berpengaruh pada kinerja lalu lintas jalan raya di Indonesia. Oke, dah on nih. Atau cakap ya? Metode penelitian yang kami gunakan pada pengamatan kali ini ada dua. Yang pertama metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Apa sih metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif itu sendiri? Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka atau numerik dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan gejala secara menyeluruh atau konstekstual. Berikut penjelasan secara lengkapnya. Yang pertama, desain penelitian longitudinal yang melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, dimulai pada waktu melacak perubahan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain pada waktu tertentu. Pada pengamatan kali ini, kami melakukan pengamatan pada 3 waktu yang berbeda atau pada 3 sesi. Adapun sesi yang pertama kami lakukan pada pukul 16.54 sampai jam 17.09. Sesi kedua kami lakukan pada pukul 17.10 sampai jam 17.25 dan sesi ketiga pada pukul 17.20 sampai jam 17.35. Metodologi penelitian yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam konteks pelanggaran lalu lintas adalah seluruh individu atau kendaraan yang berpotensi melakukan pelanggaran lampu lalu lintas pada suatu wilayah atau area tertentu, di mana pada penelitian kali ini seluruh pengemudi dan kendaraan yang melintasi simpang 4 Airlangga Passion adalah sebagai para pengemudi yang melanggar tersebut. Sampel ini dipilih karena banyak terdapat para pelanggar lampu lalu lintas. Sedangkan metode penelitian yang ketiga yaitu instrumen pengukuran, di mana metode instrumen pengukuran ini ialah penelitian atau pengamatan secara langsung terhadap pelanggar lampu lalu lintas di Jalan Airlangga Passion. Ambil belok kiri dari arah Jalan Pemuda, jalur selatan Jalan Airlangga Passion, dan kita juga mengamati jenis kendaraan yang terlibat di dalamnya. Penelitian yang keempat yaitu prosedur pengumpulan data. Adapun pengumpulan datanya yaitu melalui foto yang digunakan untuk mengumpulkan serta mengklasifikasi para pelanggar dan jenis kendaraan yang terlibat di simpang 4 Airlangga Passion dari arah Jalan Pemuda dan jalur selatan Airlangga Passion. Terakhir yaitu metode statistik deskriptif. Adalah metode untuk menganalisis data yang digunakan untuk menyajikan, merangkum, dan menginterpretasikan data dalam bentuk statistik seperti median, modus, dan deviasi standar. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambar umum tentang data yang diperoleh dari sampel atau populasi. Dalam penelitian pelanggaran lalu lintas, metode statistik deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis data tentang jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi dan persentase kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran. Misalnya dengan menggunakan metode statistik deskriptif, peneliti dapat menghitung persentase pengendara kendaraan bermotor yang melanggar batas lampu lalu lintas, kecepatan
Tertib Lalu Lintas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berisi ketentuan ketertiban dan keamanan, penggunaan lampu utama, jalur, persimpangan, kecepatan, parkir dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan pelanggaran lalu lintas ialah perilaku yang bertentangan dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk pelanggaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 211 tentang KUHP mengenai pelanggaran lalu lintas terdapat bentuk yang di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama, pengendara bermotor tidak memperhatikan kelengkapan surat berkemudi seperti plat nomor kendaraan yang telah terdaftar, SIM dan STNK yang mencari syarat dalam berkendara. Yang kedua, menggunakan ruas jalan dengan cara yang tidak baik yang dapat menimbulkan kerusakan pada jalan. Yang ketiga, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan terakhir, tidak terpenuhi syarat yang ada pada perundang-undangan terkait berkendara. Berdasarkan pada tabel 2.1, terlihat bahwa yang paling banyak melintasi jalur barat Simpang 4 Erlangga Pesan itu adalah kendaraan roda 2 dengan total jumlah kendaraan pada semua sesi itu sebanyak 465 kendaraan, dengan rincian pada sesi 1 terdapat sebanyak 235 roda 2, pada sesi 2 terdapat 314 kendaraan, dan pada sesi 3 terdapat 196 kendaraan roda 2. Untuk pejalan kaki pada sesi 1 itu terdapat 2 orang pejalan kaki, pada sesi 2 terdapat 3 orang pejalan kaki, dan pada sesi 3 terdapat 5 orang pejalan kaki. Nah, untuk kendaraan roda 4 pada sesi 1 itu terdapat sebanyak 27. Pada sesi 2 terdapat sebanyak 45 dan pada sesi 3 itu terdapat sebanyak 33. Nah, kendaraan yang paling sedikit melintasi jalur barat Simpang 4 Erlangga Pesan ini adalah kendaraan roda 3 dengan total untuk semua sesinya itu adalah sebanyak 8 kendaraan roda 3. Dengan rincian pada sesi 1 itu sebanyak 3, pada sesi 2 itu sebanyak 2 kendaraan, dan pada sesi 3 itu sebanyak 3 kendaraan roda 3. Pada diagram 2.2 di sana terlihat bahwa yang diletakkan pada diagram itu adalah jumlah persentase dari keseluruhan total masing-masing jumlah kendaraan. Di mana untuk mencari persentase ini yaitu dengan membagi jumlah data yang ditanyakan dengan jumlah keseluruhan total data dari semua sesi. Sehingga diperoleh hasil untuk persentase yang paling banyak itu adalah kendaraan roda 2 sebanyak 79,1%, dan untuk pejalan kaki itu sebanyak 1,7%. Untuk kendaraan roda 4 itu sebanyak 17,9%, dan yang paling sedikit itu adalah kendaraan roda 3 sebanyak 1,3%. Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi di jalur barat Simpang 4 Erlangga Pesan dengan jumlah pelanggaran terbanyak yaitu 158 pada kendaraan roda 2, dengan rincian 45 pelanggaran pada sesi 1, 60 pelanggaran pada sesi 2, dan 53 pelanggaran pada sesi 3. Hasil pencatatan dan pelanggaran data ini kami lakukan pada saat jam pulang kantor, yaitu sesi 1 dimulai pada pukul 16.54 sampai 17.09, sesi kedua pada pukul 17.10 sampai 17.25, dan sesi ketiga yaitu pada pukul 17.30 sampai pukul 17.45. Dan kami peroleh bahwasanya pelanggaran terbanyak terdapat pada pengendara yang mengarah ke utara Jalan Air Langga, di mana pelanggaran yang terjadi yaitu menerobos pelang dengan lampu rambu yang bertuliskan belok kiri ikuti lampu. Persentase jumlah pelanggaran lampu lalu lintas yang menerobos pelang belok kiri ikuti lampu di Simpang 4 Erlangga Pesan jalur barat terbagi dalam 3 sesi dalam 1 hari. Berdasarkan diagram gambar titik 3
yang sudah kami sajikan, terlihat bahwa terjadinya pelanggaran lampu lalu lintas di persimpangan sebesar 87,3% pada kendaraan roda 2, 7,7% pada kendaraan roda 4, dan 5% pada kendaraan roda 3. Dalam memperoleh data presentasi, kami menggunakan rumus. Dalam memperoleh data presentasi ini, kami menggunakan rumus di mana persentase sama dengan data yang ditanyakan dibagi total jumlah nilai dikali 100%. Maksud dari data yang ditanyakan di sini yakni data dari kendaraan roda 2, roda 3, dan juga roda 4 yang melakukan pelanggaran. Kemudian total jumlah nilai di sini maksudnya total seluruh pelanggaran yang terjadi dari kendaraan roda 2, roda 3, ataupun roda 4, di mana kami mendapatkan total jumlah pelanggaran yakni 180 dari masing-masing roda 2, roda 3, dan juga roda 4. Kemudian, kami mendapatkan hasil di mana persentase roda 2 senilai 87,7%, roda 3 senilai 5%, dan juga roda 4 senilai 7,7%. Rumus tersebut, persentase didapatkan bahwa kendaraan roda 2 lebih dominan melakukan pelanggaran lampu lalu lintas dibandingkan kendaraan roda 4 ataupun roda 3. Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah kendaraan yang melintas di Simpang 4 Airlangga Fashion dengan jumlah kendaraan terbanyak ada pada roda 2 dengan total 1092, disusul dengan roda 4 dengan total 255, dan roda 3 dan pejalan kaki memiliki total yang sama yaitu 18. Hasil pencatatan jumlah kendaraan ini dilakukan dalam 3 sesi yaitu sesi pertama pada pukul 16:54 sampai dengan 17:09. Sesi kedua pada pukul 17:10 sampai dengan 17:25. Dan sesi ketiga pada pukul 17:25 sampai dengan 17:40. Diperoleh bahwasanya jumlah kendaraan yang melintas paling banyak pada sesi 1 dengan total 515 kendaraan dan pejalan kaki yang melintas di Simpang 4 Airlangga Fashion. Dari diagram 1.2 menunjukkan presentasi jumlah kendaraan terdapat pada roda 2 dengan presentasi sebesar 80,3%, 16,5% pada roda 4, 1,3% pada roda 3, dan 1,8% pada pejalan kaki. Berdasarkan presentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendaraan roda 2 lebih banyak melintas dibandingkan dengan roda 4, roda 3, bahkan pejalan kaki di Simpang 4 bagian selatan Airlangga Fashion. Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi di jalur selatan Jalan Airlangga Fashion yang melanggar atau menerobos lampu merah sebanyak 133 kendaraan pada 3 sesi, di mana satu sesi terdiri dari 15 menit dan 10 lampu merah. Adapun berbagai jenis kendaraan yang melanggar atau menerobos lampu merah di antaranya ada roda 2, roda 3, roda 4, dan pejalan kaki. Di mana roda 2 terdiri dari atau sebanyak 116 kendaraan, roda 3 sebanyak 8 kendaraan, dan roda 4 sebanyak 9 kendaraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya roda 2 lah yang paling banyak melakukan pelanggaran atau menerobos lampu merah. Dapat disimpulkan apabila dibuat dalam diagram lingkaran persentase, didapatkan hasil bahwa roda 2 sebanyak 87,2%, roda 3 yaitu 6%, dan roda 4 yaitu 6,8%, dan pejalan kaki 0%. Di mana terdapat rumus untuk menghitung persentase dari diagram tersebut ialah persentase yang ditanya sama dengan total jumlah yang ditanya per total semua nilai yang diketahui dikali dengan 100%. Jadi didapatkan hasil dari diagram persentase tersebut.